Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du. Jemaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang memberikan kenikmatan kepada kita semua, baik nikmat yang besar maupun nikmat yang kecil yang dapat kita rasakan dengan jasad kita ataupun dengan hati kita. Nikmat pada orang tua kita, pada keluarga kita, pada lingkungan kerja kita, dan seluruh nikmat yang tersandar yang ada pada diri kita sesungguhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu merupakan suatu kewajiban bagi setiap orang yang beriman untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan seluruh nikmat tersebut untuk meningkatkan ketakwaan dan pendekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga salat dan salam teriring kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau, kepada para sahabat dan seluruh umatnya yang mengikuti beliau hingga akhir zaman. Kami wasiat untuk diri kami sendiri dan untuk para jemaah sekalian, marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa tersebutlah kita akan dimudahkan untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan ketakwaan tersebutlah modal kita bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, di antara nikmat yang terbesar setelah Allah Subhanahu wa taala berikan kehidupan kepada diri kita, yaitu nikmat hidayah, yaitu nikmat petunjuk. Karena tiadalah guna ketika seseorang diberikan nikmat kehidupan di atas muka bumi ini, merasakan kehidupan dari kecil hingga dewasa dan menjadi tua, namun tanpa di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala. Di antara bukti betapa besarnya nikmat hidayah tersebut di atas nikmat-nikmat yang lainnya, yaitu perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua untuk senantiasa memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak setiap kita akan meminta hidayah tersebut 17 kali sehari semalamnya. Dan dia tertuang di dalam Al-Fatihah, di dalam surat Al-Fatihah yang selalu kita ikrarkan, yang selalu kita lafazkan setiap salat wajib, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala,
ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan yang Engkau berikan nikmat kepadanya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan Engkau yang murkai dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan setiap umat Islam yang ingin menegakkan salat untuk mengucapkan doa ini di setiap salatnya. Hal ini menunjukkan betapa butuhnya setiap orang yang hidup di dunia ini akan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara bukti betapa besarnya nikmat hidayah ketika kita melihat bagaimana orang-orang musyrik di akhirat kelak. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada orang-orang musyrik yang menyembah kepada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka disuruh mendatangkan sekutu-sekutu yang pernah mereka sembah, namun mereka tidak dapat mendatangkan sekutu tersebut, dan sekutu-sekutu tersebut berlepas diri terhadap penyembahan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Lalu mereka berangan-angan, lau kanu yahtadun, seandainya kami dulu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bukti betapa besarnya nikmat hidayah, yaitu bagaimana Rasulullah SAW di dalam doanya senantiasa meminta hidayah kepada Allah. Ketika beliau berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku meminta kepadamu al-huda, yaitu petunjuk. Dan dialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang rasul, seorang yang terpuji akhlaknya, terjaga amalannya, dan pasti masuk surga. Namun beliau senantiasa meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, jika kita telah mengetahui betapa besarnya nikmat hidayah yang Allah berikan kepada kita, tentu menggapai hidayah dan mencegah hidayah itu hilang dari kita merupakan suatu kewajiban. Berbicara tentang hidayah, tentu kita bisa mengambil pelajaran dari kisah Abu Thalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ketika Abu Thalib, seorang paman Nabi yang senantiasa mendukung dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun pada akhirnya meninggal di dalam keadaan kafir, tidak beriman. Yaitu ketika Abu Thalib menjelang wafatnya, diceritakan dari Said ibn Musayyib, dari bapaknya Musayyib, Nabi SAW mendatangi Abu Thalib ketika sakaratul maut. Ketika Nabi SAW telah sampai di rumah Abu Thalib, ternyata telah berdiri dua orang di sisi Abu Thalib, yaitu Abu Jahal dan Abdullah ibn Umayyah, dua gembong kaum musyrikin, dua petinggi dan pembesar dari kaum musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada Abu Thalib, "Ya ammi, wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, suatu kalimat yang nantinya aku dapat menjadikannya hujjah di depan Allah Subhanahu wa taala agar engkau dapat diampuni dan dapat masuk surga." Maka Nabi Muhammad SAW berkeinginan agar Abu Thalib masuk ke dalam Islam di akhir-akhir usianya dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Namun pada saat itu pula Abu Jahal dan Abdullah ibn Umayyah mengatakan kepada Abu Thalib, "Atarghabu am millati Abdul Muttalib?" Wahai Abu Thalib, apakah engkau membenci agamanya Abdul Muttalib?
Itu agamanya yang menyembah sekutu-sekutu Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat tersebut diulang-ulang oleh Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah ke telinga Abu Talib, sehingga Abu Talib pun tidak sempat untuk mengucapkan la ilaha illallah karena terus dicekoki oleh mereka berdua untuk senantiasa tidak membenci dan tidak meninggalkan agamanya Abdul Muthalib. Hingga akhirnya Abu Talib meninggal dan belum mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka dari kisah ini paling tidak ada 3 pelajaran bagaimana hidayah itu bisa terhalang dari diri kita. Yang pertama yaitu efek dari berkawan ataupun berteman dengan orang yang buruk. Yang kedua, taklid buta kepada agama nenek moyang ataupun tradisi dan tidak mau tunduk kepada wahyu. Yang ketiga, di antara penghalang hidayah yaitu takut akan celaan manusia atau gengsi untuk mengikuti hidayah. Ketiga hal tersebut dapat kita temukan pada Abu Talib. Bagaimana ketika Abu Talib ini bersahabat dekat dengan orang-orang yang buruk agamanya, yaitu Abu Jahal dan Abdullah ibn Umayyah. Dialah Abu Talib yang senantiasa menolong dakwah Nabi SAW. Bukan hanya menolong, memberikan perlindungan di setiap kejahatan yang datang kepada Nabi SAW. Sebab-sebab untuk datangnya hidayah begitu besar kepada Abu Talib. Terang benderang, jelas dan mudah. Namun akibat berteman dengan orang yang buruk agamanya, maka mendatangkan keburukan kepada dirinya. Oleh karena itu, dalam memilih teman, memang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita agar untuk memilih teman yang baik agamanya, agar tidak ada penyesalan di hari akhirat kelak, sebagaimana orang-orang yang menyesal di akhirat kelak dengan mengatakan ya wailata ya laitani lam attakhidz fulanan khalila. Aduh, sungguh celakanya diriku seandainya aku tidak menjadikan fulan sebagai temanku. Laqad adallani anidz dzikri ba'da idjani. Sungguh dia telah melalaikanku, memalingkanku dari Al-Quran setelah Al-Quran itu datang kepadaku, setelah hidayah itu datang kepadaku, setelah aku itu menjadi orang yang soleh, orang yang salat, orang yang puasa, orang yang bayar zakat, orang yang bersedekah, menuntut ilmu agama, ngaji. Namun datang orang yang buruk, lalu dia menyeretku untuk meninggalkan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula pesan Nabi SAW kepada kita semua, almar'u ala dini khalili falyanzur man yukhalil. Sesungguhnya seseorang itu tergantung agama temannya. Kualitas agamanya akan mencocoki kualitas agama temannya. Oleh karena itu, perhatikanlah dalam memilih teman. Karena pepatah Arab pun mengatakan as-sahib sahib. Karena sahabat dekat itu akan menyeret-nyeret. Sahabat dekat, sahib, besti kata orang zaman sekarang, itu akan menyeret-nyeret. Ketika buruk agamanya, maka ia akan menyeret sedikit demi sedikit diri kita, akan menyesuaikan diri kita seperti dirinya. Oleh karena itu, Abu Talib telah mengajarkan kepada kita bagaimana di waktu-waktu krusial akan keselamatan diri kita, apakah kita masuk surga atau neraka, itu tergantung kepada teman kita. Betapa banyak zaman sekarang teman-teman buruk yang senantiasa memperolok-olok kita ketika kita mulai menjadi orang soleh. Ketika sebagian mahasiswa kemudian sudah mengenal agamanya, merasakan ketenangan ketika berada di masjid, mulai rutin sholat jamaah, lalu circle-nya mengatakan, wih, ini orang sudah jadi alim, sudah jadi ustadz. Sehingga memperolok-olok, menjadikan hatinya kecil dan jauh dari hidayah.
Maka perhatikanlah dengan siapa kita berteman. Kemudian yang kedua, salah satu penyebab terhalangnya hidayah yaitu taklid buta dengan agama nenek moyang, dengan tradisi, dan tidak mau tunduk dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Hal ini ditunjukkan bagaimana Abu Thalib ketika disampaikan kepada dirinya, apakah engkau membenci agama Abdul Muthalib? Maka ia pun tidak mau meninggalkan agama Abdul Muthalib. Walaupun agama tersebut tidaklah dibangun di atas wahyu. Kemudian yang ketiga, penghalang hidayah yaitu takut dicela orang atau gengsi untuk mengikuti hidayah. Hal ini ditunjukkan dari riwayat lainnya dari Jarul Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang mengatakan, Abu Thalib mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, seandainya aku tidak takut cemooh dari kaum kafir Quraisy, seandainya aku tidak takut cemoohan dari orang-orang kafir Quraisy, maka aku akan melafazkan kalimat yang engkau suruh kepada aku. Itu kalimat la ilaha illallah. Maka hal ini menunjukkan bahwasannya di antara orang-orang yang tidak mau mengikuti Al-Quran, tidak mau tunduk kepada Nabi, yaitu ia takut dicela oleh orang. Dia takut nanti dibilang orang soleh, takut dibilang ustadz, takut dibilang orang yang kuper, yang tidak mengikuti pergaulan, orang yang tidak tahu dunia, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, 3 pelajaran ini tentunya menjadikan kita untuk senantiasa menjaga agar hidayah itu tidak hilang dari diri kita. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah wa li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Jemaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sebagian orang keliru dan salah faham dalam memaknai hidayah. Sebagian orang mengatakan ketika diajak untuk datang ke masjid, ayo kita sholat ke masjid, lalu dengan ringannya dia mengatakan, Allah belum memberi hidayah kepadaku. Sebagian lagi ketika diajak untuk beramal soleh, dia mengatakan, nanti Allah belum memberi hidayah kepadaku. Maka kita katakan kepada orang-orang yang mengatakan Allah belum memberi hidayah kepadanya, bangunlah engkau dari mimpi di siang bolong. Karena sesungguhnya hidayah itu tidaklah datang sebagaimana hadiah yang turun dari langit. Hidayah tersebut tidaklah datang dengan tiba-tiba, lalu ketika dia datang kita berubah menjadi superhero, berubah menjadi orang soleh yang tiba-tiba. Sesungguhnya hidayah itu perlu dikejar dan perlu diusahakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Maka Allah katakan orang-orang yang bersungguh-sungguh jahadu fina, di jalan kami, yaitu di jalan agama, dia berusaha untuk mendapatkan hidayah, untuk mendengarkan ilmu agama. Dia datangkan ustadz, dia menanyakan tentang ilmu kepada orang-orang yang mengetahuinya. Lalu dia dekat kepada orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Dia mendatangi pengajian, dia buka pintu hatinya terhadap agama. Lalu Allah katakan, lanahdiyannahum subulana, pasti kami akan berikan hidayah kepadanya, pasti kami berikan petunjuk kepadanya. Dan petunjuk ini diberikan kepada orang-orang yang jahadu, orang-orang yang bersungguh-sungguh, bukan orang yang dia hanya berleha-leha di kamar kosnya, di kontrakannya, lalu dikatakan, apa kamu hanya berleha-leha saja? Dia katakan, Allah tidak memberi hidayah kepada saya. Maka perhatikanlah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwasannya hidayah itu perlu digapai dan perlu diusahakan, dan harus dijaga dengan usaha pula. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك العلم النافع ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين أقم الصلاة